Sudah bukan rahasia lagi jika klub sepak bola Indonesia sebenarnya tidak memiliki stadion sendiri. Selama ini klub-klub di tanah air menyewa stadion milik pemerintah daerah setempat untuk mengarungi kompetisi. Bukan hanya klub mediocre saja, tetapi klub-klub dengan finansial kuat seperti Persib Bandung maupun Bali United masih menyewa stadion kepada pemerintah daerah setempat. Padahal jika memiliki stadion sendiri, pihak klub bisa leluasa memanfaatkan stadion tersebut sesuka hati, seperti merenovasi dengan menghilangkan arena atletik, hingga mengadakan event tertentu yang nantinya setiap pemasukan akan langsung masuk ke pihak klub selaku pemilik stadion. Lalu mengapa klub Indonesia tidak mencoba untuk membangun stadion sendiri? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Membangun stadion sendiri tidak semudah yang dibayangkan. Untuk membangun stadion dengan kapasitas puluhan ribu penonton, diperlukan anggaran yang bisa menyentuh angka triliunan rupiah. Sementara itu, budget klub sepak bola di Indonesia bisa dibilang masih pas-pasan. Kondisi finansial klub pada tiap musimnya terkadang tidak menentu. Terkadang klub tersebut menjadi klub sultan dengan membeli banyak pemain bintang. Namun di musim selanjutnya, nasib mereka bisa langsung anjlok karena krisis finansial. Apalagi selama ini sumber pemasukan klub didapat dari sponsor, penjualan tiket pertandingan, penjualan merchandise, serta subsidi dari PSSI. Dengan kondisi sepak bola Indonesia yang masih tertinggal jauh dibandingkan sepak bola Eropa yang sudah menjadi industri profesional, sulit rasanya bagi klub Indonesia untuk membangun stadion sendiri dengan budget yang pas-pasan. Sebagai gambaran betapa besarnya anggaran membangun stadion sendiri, dapat dilihat dari Stadion Wibawa Mukti yang selesai dibangun pada tahun 2015 silam. Dilansir dari Sindo News, Pemkab Bekasi menggelontorkan anggaran sebesar 530 miliar rupiah untuk membangun stadion bertaraf internasional tersebut. Stadion berkapasitas 30.000 penonton ini kerap menjadi kandang timnas Indonesia maupun klub-klub Liga 1. Sementara itu, harga sewa Stadion Wibawa Mukti berkisar di angka 79 juta rupiah per harinya. Artinya jika suatu klub memainkan sekitar 30 pertandingan kandang selama 1 tahun, maka klub tersebut hanya perlu merogoh kocek sebesar 2,3 miliar rupiah saja untuk menyewa Stadion Wibawa Mukti selama 1 tahun. Angka sewa tersebut dianggap jauh lebih murah ketimbang harus membangun stadion sendiri. Dana setengah triliun rupiah untuk membangun stadion ternyata dapat digunakan untuk menyewa stadion tersebut selama lebih dari 200 tahun. Murahnya tarif sewa stadion di Indonesia sebenarnya bukannya tanpa alasan. Pemerintah daerah setempat khawatir stadion yang sudah mereka bangun dengan anggaran besar justru mangkrak begitu saja karena tidak ada yang menyewa. Untuk itulah Pemda memilih untuk membuat tarif lebih murah, namun sering disewa daripada tidak ada yang menggunakannya sama sekali. Praktik sewa stadion yang selama ini terjadi di sepak bola Indonesia sebenarnya justru menguntungkan semua pihak. Di satu sisi klub sepak bola tidak perlu menggelontorkan dana besar untuk dapat menggunakan stadion. Sedangkan di sisi lainnya, pemerintah daerah setempat mendapat pemasukan dari uang sewa stadion tersebut. Sementara itu, durasi sewa stadion yang dilakukan klub-klub Indonesia berbeda-beda, tergantung kondisi finansial klub tersebut. Ada yang menyewa tiap pertandingan, ada yang menyewa dalam waktu 1 tahun, namun ada juga yang menyewa dalam jangka panjang. Khusus untuk poin terakhir, Bali United menjadi contoh nyata, di mana mereka berani merogoh kocek cukup dalam untuk menyewa stadion Iwayan Dipta dalam jangka waktu yang lama. Sebagai gantinya,
Bali United mendapat hak pengelolaan atas stadion tersebut, hingga pihak klub bebas merenovasi stadion tanpa harus menunggu persetujuan pemerintah Kabupaten Gianyar. Alhasil kini wajah stadion Iwayan Dipta berubah menjadi lebih modern dengan berbagai perubahan di dalam maupun di luar stadion. Bahkan stadion tersebut terpilih sebagai salah satu venue untuk Piala Dunia U20 bulan Mei nanti. Sementara itu, tidak semua klub Indonesia menyewa stadion milik pemerintah daerah. Bayangkara FC menjadi satu-satunya klub di Indonesia yang memiliki stadion sendiri. Klub yang pernah menjadi juara Liga 1 musim 2017 ini dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia. Di awal kemunculannya, Bayangkara FC sering berpindah-pindah stadion karena tidak mewakili suatu daerah tertentu. Pada musim 2018, klub ini menggunakan Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK yang berada di Jakarta Selatan. Stadion berkapasitas 3.000 penonton tersebut milik Kepolisian Republik Indonesia yang sekaligus menjadi milik Bayangkara FC. Meski memiliki stadion sendiri, namun Bayangkara FC tidak selalu menggunakan Stadion PTIK. Pada musim ini saja, klub berjuluk The Guardians tersebut justru mendaftarkan Stadion Wibawa Mukti di Cikarang sebagai kandang mereka. Pada akhirnya praktik sewa stadion yang dilakukan klub Indonesia sebenarnya tidak terlalu buruk. Bahkan di Asia Tenggara saja, hanya beberapa klub yang memiliki stadion sendiri, seperti Bayangkara FC, Johor Darul Ta'zim di Malaysia, Yangon United di Myanmar, PPC FC di Kamboja, serta Buriram United di Thailand. Apalagi biaya membangun stadion tergolong sangat tinggi dan sulit untuk dicapai klub-klub Indonesia. Maka menyewa stadion setiap musimnya dianggap langkah yang paling masuk akal ketimbang memaksakan diri untuk membangun sesuatu yang melebihi budget yang dimiliki. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola Indonesia seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.